Imelda 104 pada FM Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum Kroti Imelda. Selamat malam, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Saya siaran udah dari hari pertama lebaran, tapi baru pertama kali ini ketemu Anda di Nightmare on the Air. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin Kroti Imelda. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua kerabat Imelda, pendengar setia Nightmare on the Air yang sudah selama 1 bulan ya kurang lebih kerabat Imelda, kami tidak siaran karena libur memang, dan ini adalah perdana setelah kita libur panjang. Untuk teman-teman yang mau cerita ya, nomor 3949, mohon maaf jangan langsung telepon, jangan langsung gabung melalui WhatsApp call ya, tapi WhatsApp dulu aja ya, karena handphone yang digunakan untuk live TikTok adalah handphone juga yang terinstall WhatsApp-nya radio. Jadi kalau misal dipakai untuk telepon nggak bisa Kroti Imelda ya. Jadi mending Anda kirim WhatsApp dulu ya, pesan singkat ke 0811 27 1044 buat Anda juga yang ngikutin siaran kita melalui live TikTok di TikTok sudah kita sematkan ya nomor handphonenya gitu ya, dan Anda bisa kirim WhatsApp ke nomor tersebut ya. Sekali lagi nomornya di 0811 27 1044. Saya bersama Mas Febri. Selamat malam Mas Febri, apa kabar? Selamat malam Mas Taufik. Alhamdulillah baik. Sehat Sugeng ya? Riyadi. Sugeng Riyadi. Oke. Ada Mas Febri. Cuman ini Mas Febri aja yang keluar di TikTok ya. Saya lagi cacar. Enggak lah, enggak cacat. Tapi there is something happen in my life yang bikin saya sedang tidak ingin muncul di sosial media. Semoga mengerti ya. Oke, kerabat Imelda, kita mulai ya untuk Nightmare on the Air malam hari ini. Cuman sebelumnya kita ingetin ke Anda, kalau YouTube Gajah Mada Group Channel, kita selalu aktif, kita selalu antusias untuk melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker yang juga punya nilai sejarah ya, kerabat Imelda. Seperti yang satu ini, kita menelusuri sebuah rumah bergaya arsitektur Belanda yang pastinya juga rumah tua dan memang rumah peninggalan Belanda ya Mas Febri. Peninggalan Belanda Mas Itu di mana sih? Perumahan Sinder itu apa sih? Sinder itu apa sih? Sinder ini, ya? Itu kayak kepala perkebunan gitu loh Mas. Oke, kepala perkebunan. Di daerah? Ini Kediri ya. Kediri. Kemarin ya. Oke, jadi silahkan kita eksplor Jawa Timur, Kroti Imelda, tepatnya di Kediri. Sebuah komplek perumahan Sinder atau kepala perkebunan ya, dengan arsitektur Belanda. Tapi ini rumahnya masih ditempatin atau rumah kosong? Kosong semua Mas. Kosong semua? Kosong semua. Oke, seru banget pastinya ya. Dari silakan. beberapa rumah ya, dari beberapa rumah itu ini ya Mas ya, rumah yang ditelusuri ini yang paling angker lah, bisa dibilang seperti itu ya. Yang paling angker, yang paling kuat gitu. Yang ini di yang episode ini ya. Oke. Apa Mas interaksinya? Ini ya Mas ya, mereka itu kayak mengusir ya, kayak melakukan perlawanan kepada kita gitu loh Mas, pada waktu itu ya. Dan apa ya, efeknya itu ke badannya Bang Ade pada waktu itu. Apa Bang Ade? Biasanya Bang Ade jarang tumbang. Mual, terus kayaknya kayak merasa hawanya tuh panas gitu loh Mas. I see. Tapi mual-mual terus gitu. Oke, silakan bisa ditonton ya Kroti Imelda di YouTube
Gajah Mada Group Channel. Sekali lagi di YouTube Gajah Mada Group Channel. Dan sudah ada yang mengirimkan cerita, cuman kalau seperti ini kita nggak bisa menanggapi ya Mas Giovanno Atafaris, karena ini jadi kayak konsultasi gitu. Jadi uh, saya sih doakan semoga cepat sembuh aja gitu ya, apapun yang terjadi. Cuman mungkin kalau dalam perjalanannya gitu ya, dalam ceritanya itu ada, let's say apa namanya, let's say kayak apa ya bisa dibilang, penampakannya gitu ya, gangguan gaibnya ya bisa tuh ya. Cuman kalau misal ini ada muncul seperti ini, kata orang pintar ada begini begitu, aduh nggak bisa deh kayaknya kita ya, gitu ya. Semoga cepat sembuh aja pokoknya ya. Baiklah, kita mulai ya untuk Nightmare on the Animal FM sampai nanti jam 1 dini hari. Imelda 104.1 FM, Semarang Female Station. Kita baru masuk di segmen yang pertama Kroti Malda untuk Nightmare on the Air. Dan kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811271044. Sekali lagi di 0811271044. Jangan langsung telepon Kroti Malda ya. Saya mohon jangan langsung telepon, tapi kirimkan dulu cerita singkat Anda melalui nomor yang tadi saya sebutkan di 0811271044. Buat teman-teman juga yang ngikutin siaran kita melalui live TikTok, sudah kita sematkan di stiker WhatsApp-nya Imelda FM di nomor 0811271044 ya. Silakan Anda bisa menyapa dulu gitu ya. Say hi aja nggak apa-apa, nggak harus mengirimkan cerita ya. Terus abis itu nanti biar saya follow up ya. Jadi nanti saya yang langsung telepon Anda Kroti Malda. Ya saya kasih nomor telepon untuk Anda bisa gabung by phone ya. Langsung saya DM gitu loh Kroti Malda. Jadi silakan boleh gabung. Bukan hanya boleh sih, emang kita butuhkan ya cerita dari Anda ya. Nightmare on the Air tanpa penelpon ya nggak jadi apa-apa ya, nggak ya kan Mas Febri ya gitu ya. Jadi silahkan bisa ikut meramaikan Nightmare on the Animal FM. Baik Kroti Malda, kita sudah terhubung dengan Mas Muhyiddin. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ya. Ya, suara jelas ya teman-teman di TikTok. Apakah sudah mendengar suara Mas Muhyiddin? Mas bersuara boleh? Ya Mas, ya udah jelas Mas. Oke. Silakan Mas, boleh diceritakan lebih detail dan lokasinya diinfokan saja, nggak apa-apa. Mulai. Ya Mas. Itu pengalaman saya di tahun kurang lebih di tahun 2017 kalau nggak 18 Mas. Di situ saya pas waktu itu saya lagi nongkrong Mas ya di namanya Pasar Gata, itu dekat Pasar Gata itu ada warung kopi di situ ya, anak-anak muda gitu ya sama teman-teman saya itu. Nah pas waktu itu Mas, saya itu teman saya yang satunya itu dapat kabar meninggal kecelakaan gitu ya di pokoknya dekat kota Purwodadinya lah ya di situ. Nah saya itu kan habis itu kan saya pulang Mas sama teman-teman tuh. Saya itu berenam Mas. Pulang ke Jambonnya kan arah selatan kan ya, ke Jambon. Nah habis itu saya itu boncengan berdua Mas. Yang 4 ini udah duluan semua karena buru-buru karena dapat kabar kalau teman ini meninggal kan karena kecelakaan karena miras mungkin ya. Nah habis itu nyampe di namanya itu Desa Karangrejo, itu sebelah koloni baratnya
Desa Karangharjo itu kan ada hamparan sawah itu ya. Mau mendekati kampung saya itu ada pohon asem besar itu mas. Waktu itu jalan masih jelek mas, belum dicor. Masih banyak lubang gitu kan. Nah, tapi asem ini sering kali ganggu mas. Itu kan ada pohon asem itu buat sesajen. Setiap ada hajatan orang situ, mantu gitu ya. Itu pasti kan kalau pengantin itu kan biasanya ada padi-padinya kecil yang diputarkan di situ lah setiap ada acara gitu ya. Nah itu seringkali penampakan terjadi di situ mas. Tapi orang banyak yang dilihatkan itu ada kuntilanak, ada pocong segala macam itu kan. Beda-beda orang yang diperlihatkan di situ. Nah itu pas waktu saya lewat situ mas, posisi itu terang bulan mas. Bulannya terang gitu ya, sekitar jam 11 malam. Pas waktu sampai posisi pas lurus di pohon asem itu mas, pinggir jalan itu mas. Tahu-tahu motor saya mogok mas. Mogok di situ pas, saya tuh agak merinding-merinding gitu ya. Nah, itu tahu-tahu itu selang bensin saya ini lepas. Padahal di motor Yamaha Vixion ini, itu kalau nggak kita tekan, kita tarik nggak bakal lepas mas. Bensin ngucur di situ. Teman saya ini langsung lari mas, cuman saya nggak lari biasa aja. Mungkin dia karena teman saya ini penakut orangnya. Saya berani-beranikan gitu mas ya. Saya tuntun terus itu sampai rumah. Habis itu saya liatin, saya senterin ini, loh ini selangnya kok lepas. Padahal kemarin ini kalau aku tekan ini, kalau nggak ditekan, cuma ditarik aja itu nggak bakal lepas gitu loh mas. Tapi memang sering kali mas terjadi di situ mas, di pohon asem sebelum desa Jambon itu, di tengah sawah itu sering menampakkan diri mas. Ada pocong, pokoknya ada gendruwo, pokoknya banyak di situ mas. Karena mungkin karena mas ya, karena sering dikasih sesajen di situ mas ya. Kalau menurut Mas Febri. Sebelum kita bahas apakah karena sesajen dan lain-lainnya, saya lebih penasaran dengan cerita dari Mas Muhyiddin. Kayaknya tadi waktu sebelum on air tuh diceritakan tentang penampakan pocong yang muncul ya Mas Febri. Iya yang di motor iya, itu ya. Itu dulu. Iya itu. Itu yang saya mau ceritakan ya. Waktu itu kan tetangga saya ini kan ya sebenarnya itu bukan tetangga sih, masih ponakan juga sih mas. Nah, namanya itu Mas Harno mas. Dia punya motor kalau nggak salah GL Pro atau CB gitu ya. Pokoknya antara itu saya lupa. Nah waktu itu ponakan saya ini boncengan sama tetangga juga mas gitu. Nah pas waktu itu juga posisi jalan itu belum dicor mas, masih lubang-lubang juga waktu itu. Dia itu nyampe pas waktu nggak tahu ya dari mana, itu udah tengah malam juga. Nyampe pas waktu pas lurusnya juga itu sama pohon asem gede itu mas. Nah ini motor ini mogok mas, ponakan saya ini juga kaget loh, tahu-tahu kok mogok. Nah akhirnya itu spontan kan di starter nggak nyala mas, akhirnya dituntun sama ponakan saya itu kan. Nah tetangga saya yang bonceng ini dia dari belakang otomatis dia kan ikutin dia kan, di motor dituntun gitu. Tahu-tahu muncul mas, itu pocong itu posisi di jok motor itu malang mas, posisinya malang melintang pas di jok motor ini. Nah yang bonceng tadi tetangga saya juga itu langsung lari terbirit-birit mas. Larinya arah ke depan juga, lari langsung ditinggalin itu ponakan saya itu. Nah ponakan saya ini mungkin dia nggak tahu ya, loh kenapa lari gitu kan. Lah namanya bawa motor kan nggak mungkin ditinggal mas ya. Nah akhirnya namanya pohon asem itu udah deket dari desa saya. Nah akhirnya si ponakan saya ini kan tiba di rumah kan, udah duluan yang tadi diboncengin lah. Habis itu di depan rumahnya dia itu baru cerita mas, kalau tadi itu ada pocong pas di jok kamu gitu, malang. Makanya aku lari karena aku saking takutnya gitu kan. Nah si ponakan saya itu jawab,
pantesan tadi terasa berat motorku, aku tuntun. Nah, akhirnya beberapa hari nggak berani lewat situ lagi dia Mas. Akhirnya itu. Nah itu memang sering muncul di situ Mas. Kalau orang-orang tetangga saya itu, orang daerah saya itu memang sering cerita sih, sering dapat kabar kalau kemarin malam di sana ada yang dilihatkan sosok kuntilanak gitu. Tetangga saya ada beberapa orang yang banyak dilihatkan di situ Mas, di pohon asem itu Mas. Arah Jambon itu ada pohon asem gede, di tengah-tengahnya hamparan sawah yaitu. Itu asemnya itu udah umur nggak tahu Mas, ratusan tahun apa puluhan tahun nggak tahu. Pokoknya aku dari kecil udah ada di situ. Pohon gede itu Mas. Sampai sekarang masih dikasih sajen. Sampai sekarang itu kalau ada hajatan pernikahan atau apa itu kan pasti itu diputarkan di situ sama, kan namanya adat Jawa kita kan ada ayam kecil sama telur sama beras kuning apa itu Mas ya, pasti diputarkan di situ. Kalau orang-orang desa situ masih sebenarnya. Orang desa Karangrejo itu namanya Mas. Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas Muhyiddin. Selamat malam Mas Febri, ya Mas. Ya ini kalau yang saya lihat ya di pohon itu ya Mas ya. Di pohon asem itu ya. Kalau yang saya lihat ini seperti keraton ya, keraton demit atau lelembut gitu loh Mas. Oh, keratonnya Mas ya? Iya, karena memang cukup banyak dan sosok-sosok yang menempati situ itu beragam ya Mas ya. Dari wujud pocong, kuntilanak sampai ke Banaspati ya, bahkan itu ada gitu Mas. Oh iya Mas, Mas, teman saya Mas, ada yang pernah cerita juga. Itu dilihatkan Banaspati ya nggak jauh dari situ Mas. Tapi di pinggir juga, di pinggir jalan itu kan kanan kiri udah sawah semua Mas. Lah, pohon asem itu nggak jauh dari situ, dia dilihatkan itu Mas, Banaspati Mas. Itu pas hujan gerimis-gerimis itu nggak tahu ya pas malam apa gitu nggak tahu, dia lewat situ Mas. Sampai dia balik lagi Mas, putar balik nggak berani lewat situ lagi. Banaspati katanya lewat api gitu. Iya. Oh, Ya itu memang sarang sini Mas ya ternyata ya. Iya, sarang-sarang jin Mas. Kalau yang saya lihat ya di situ ya. Ya sudah seperti keraton gitu. Dan pantesan Mas. Dan memang sosok-sosok yang menempati situ sosoknya itu jahil ya, jahil usil gitu, suka mengganggu gitulah intinya. Iya Mas, iya memang Mas, bener Mas, banyak Mas cerita masyarakat yang lewat situ Mas. Jadi ya ini kita kembali ke zaman dulunya ya Mas ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu orang-orang Jawa ya khususnya yang menempati situ pada zaman dahulu itu memang sengaja melakukan ritual ya di lokasi itu gitu Mas. Memang melakukan ritual di lokasi itu ya dengan memberi itu tadi ya, kayak memberi sesaji itu tadi ya Mas ya, kayak ada ayam ingkung terus bunga-bungaan seperti itu ya Mas ya. Itu sebenarnya dengan tujuan mereka itu untuk menetralkan lokasi itu gitu Mas. Karena memang yang menempati lokasi itu memang sangat usil ya, sangat mengganggu lah intinya seperti itu gitu Mas. Oh Mas, iya. Itu tujuannya kalau Mas Febri tahu itu tujuannya untuk apa Mas ya? Maksudnya apa mengundang gimana ya? Maksudnya itu biar hajatannya lancar apa gimana ya Mas ya? Kalau menurut Mas Febri? Ini kalau kita cerita pada dulu ya Mas ya. Ya nenek moyang kita pada waktu itu melakukan ritual seperti itu ya, memberikan sesaji pada sosok-sosok penunggu di situ gitu ya Mas ya, dengan tujuan itu
supaya sosok-sosok yang ada di situ nggak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar gitu loh Mas. Oh, tujuannya seperti itu ya Mas? Iya, kayak ya intinya itu kayak menetralkan lokasi itu gitu loh Mas. Lebih gampang lagi kayak lokasi itu memang sudah dikotakkan, dipagar supaya sosok-sosok yang ada di situ nggak keluar dari area situ gitu loh Mas. Oh, Pada zaman dulunya ya Mas ya. keluar. Gitu. Itu memang rimbun Mas. Apa pohon asemnya itu. Pokoknya itu umurnya itu nggak tahu Mas. Aku dari lahir Mas, aku tahun 90 lahir tuh. Itu udah di situ Mas. Pohon asem itu sampai sekarang Mas. Sampai sekarang memang sering dikasih sesajen memang iya. Makanya nggak tahu ya. Banyak masyarakat daerah saya itu sering dilihatkan sesosok beda-beda sih Mas. Ada yang orang tua, ada yang pocong, ada genderuwo, ada apa, pokoknya segala macam itu di situ Mas. Heran saya itu Mas. Ya, oke. Cukup kali ya Mas Febri. Terima kasih ya Mas sudah bergabung di Nightmare on the Air. Terima kasih sama-sama Mas. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas. Di belakangnya Mas Muhyiddin, saya undang untuk Mbak Nana di Cilosari. Silahkan Mbak Nana bisa langsung telepon ke nomor yang sudah saya berikan sekarang ya. Geser waktu dikit, nanti beda penelpon yang sudah masuk pasti udah keduluan sama yang lain. Mbak Ana, oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mas. Ya, oke. Mbak Ana boleh minta tolong apa namanya? Dikecilin suara radionya, volume radionya. Oh ya, bentar. Ya, bentar. Biar tidak feedback. Cukup? Udah? Ya. Silahkan boleh diceritakan lengkap ya. Ya. Aduh. Ini waktu aku kerja, dulu sih aku pernah tidur di situ selama 1 tahun. Tapi nggak pernah terjadi apa-apa di situ. Terus setelah aku nggak tidur di situ, baru aku ngerasa ada itu kayak kadang suara dehem. Pernah juga pas lembur ada suara kayak batuk gitu. Terus ada juga siang-siang itu suara jalan kaki juga ada. Terus yang paling aku yang gak jelas sosoknya itu yang waktu aku kerja itu sore kejadiannya. Lagi fokus kerja, perasaanku itu ada yang mondar-mandir. Aku tengok, tidak ada sosoknya, tidak ada yang lewat. Terus aku fokus kerja lagi, ada lagi ngerasa ada yang mondar-mandir. Aku tengok lagi, tidak ada. Terus aku fokus lagi ke kerja lagi. Perasaanku ada yang berdiri di belakangku. Aku tengok, tidak ada lagi. Cuma ngerasa aku sosok hitam aja berdiri, tapi nggak tahu itu laki atau perempuan, nggak tahu. Terus juga Kak, mohon maaf Kak, kayaknya masih ya? agak mengganggu ini volume yang di feedbacknya. Bentar. Udah Kak. Ya, silakan lanjutkan. Nah, pas kejadian itu, pas sosok bayangan itu sebenarnya temanku
ada yang juga ngelihat, cuma posisi waktu itu dia ndak berani lihat dan ndak mau ngomong sama aku. Jadi dia diam aja. Terus juga di depan itu kan ada mesin potong. Yang sering aku dan teman-teman lain lihat itu sosok yang enggak, ini sosok berdiri aja di depan mesin potong itu. Tiap ditengok tapi ndak nampak, tapi sering banget, nggak cuma 1-2 orang, sering pasti ngerasa ada orang yang berdiri di depan mesin potong itu. Terus kata teman saya yang dulu, yang sekarang udah nggak kerja di situ, juga pernah dulu tidur di situ, katanya dulu pernah dilihatin sosok kuntilanak. Ada juga yang katanya tidur di kayak ketindihan kayak gitu. Ada juga yang katanya lihat pocong. Kalau aku sih cuma itu, tapi ada juga yang katanya melihat ada ngerasa sosoknya tuh kayak postur tubuhnya itu kayak bos aku di situ. Nah, yang saya tanyakan itu emang penghuni situ atau dari sebelah, soalnya kan sebelah itu kan pabrik mobil atau truk atau bis, mungkin bekas kecelakaan atau apa, rosok gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan, Mas. Mas Febri. Ya, selamat malam Mbak Anna ya. Iya. Ya ini pabrik ya Mbak ya. Iya. Kalau yang saya lihat ya di pabrik ini, malah banyak sosok-sosok yang pendatang gitu loh Mas. Kayak pendatang baru gitu loh Mbak. Dan kejadian-kejadian aneh atau penampakan yang dialami sama Mbak Ana dan teman-teman gitu ya, atau karyawan situ gitu ya Mbak ya. Iya. Itu kalau menurut saya wajar ya, karena di tempat itu memang banyak sekali sosok-sosok yang menempati, dan mereka selalu apa ya Mas, kayak lalu lalang gitu loh Mas. Nggak ada mereka itu nggak ada diamnya gitu Mas. Diam hanya sebentar, hanya berapa detik atau menit lah gitu. Terus dia kayak lalu lalang terus gitu loh Mas. Tapi itu kalau yang paling ngerasa kalau habis bersih gitu, bersih satu tempat, misalkan kalau yang kotor banget gitu, habis dibersihin, misalkan istirahat siang gitu, kalau tidur sering ngerasa jalan kayak orang jalan gitu, mondar-mandir, dilihat nggak ada, tiap habis bersihin satu tempat yang merasa kotor banget lah gitu. Ini ya, karena gini Mbak, mereka itu seumpama ya waktu Mbak Ana atau temennya lah gitu ya, ngebersihin suatu tempat yang kotor gitu ya, mereka seolah-olah itu kayak diusir gitu loh Mas. Jadi tempat yang kotor itu tadi ya, itu sebenarnya menjadi tempat mereka gitu. Makanya sewaktu dibersihin, selesai dibersihin gitu, banyak sekali kayak ya istilahnya yang mondar-mandir, kayak orang bingung gitu loh Mbak. Kayak orang bingung nyari tempatnya gitu. Ini memang banyak sekali ya
di Tapi itu pabrik. nggak ganggu Mas. eh Kalau kita sebagai orang awam mengalami hal-hal seperti ini ya sangat mengganggu, gitu Mbak. Walaupun hanya sekelebat terus penampakan, kalau interaksinya ini setiap hari atau sering gitu ya, itu pasti mengganggu, gitu Mbak. Yes. Ya kalau pribadi saya sendiri, kalau yang lihat sosok itu cuma sekali dari sekian lama saya kerja di situ. Kalau kayak suara-suara sih udah, ya udahlah biasa aja. Apa sosoknya? Ya itu saya cuma ngelihatnya, yang saya lihat cuma sosok hitam itu. Perasaan saya sosoknya tuh hitam, tingginya tuh ya kayak bos saya gitu. Cuma saya ngerasanya itu cowok, cuma nggak ngelihat matanya gimana, apanya fisiknya, apa bentukannya gimana saya nggak ngelihat. Cuma saya feelingnya itu cowok, cuma saya sosok hitam aja gitu. Cukup kalian Mas tadi. Cukup Mas. Ya, Mbak Nana terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Ya sama-sama. Di belakangnya Mbak Nana silahkan 0811271044. Ada beberapa yang sudah bergabung sebenarnya untuk mengirimkan cerita. Ada Mas Toto di Manyaran, kemudian juga ada siapa nih? Gak ada namanya. Di daerah Ngesrep ya, kalau berkenan langsung gabung silahkan telepon sekarang. Atau kalau Mas, aduh kenapa nggak pakai nama semua sih? 0479 ya, berkenan gabung sebelum jam 11 ya silahkan sekarang aja ya. Di nomor yang sudah saya berikan silahkan bisa langsung aja telepon untuk gabung melalui live on air ya. Baik, Roti Malda, sekarang kita sudah terhubung dengan penelpon berikutnya ya. Ini saya sih senang sih kalau teleponnya back to back ya. Lepas satu nyambung lagi ya. Lepas satu nyambung lagi ya. Semoga terus begitu sampai nanti jam 1 dini hari. Terus apa namanya? Kalau ceritanya bagus atau tidak ya by proses ya. Ibu Eva terima kasih. Welcome back. Masih ngumpet tapi ya nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, ada Mas Jack, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Mas Taufik. Ya, Mas Jack silahkan langsung aja diceritakan. Oke, Lokasi kejadian boleh di-spill nggak apa-apa. Oke, saya biasanya itu kan pekerjaan saya kan ngobrol itu Mas. Saya sering ngalong itu ya. Jadi seperti biasa kebetulan mendapatkan orderan burger itu ya. Itu resto rumahan biasa. Seperti biasa saya jalankan, ambil makanan. Nah, sembari ambil makanan itu biasanya saya lakukan lihat titik beloknya Mas. Lihat titik belok yang menuju ke lokasi. Kebetulan ini dapatnya di lokasi perumahan ya, di daerah Semarang Atas. Nah, setelah saya hafalkan,
makanan jadi saya antarkan. Tetapi suara dari handphone itu saya besarkan sedikit. Jadi dari Maps itu kan ada suara perempuan itu yang biasa mengarahkan. Oke, setelah dari jalan raya itu saya belok kanan masuk ke jalan kampung, hampir mendekati ke jalan perumahan. Nah, terus saya seharusnya itu dari Maps itu belok ke kanan, tetapi saya masih diarahkan lurus sekitar ya 30-40 meter baru belok kanan. Saya di situ enggak kejadian itu sekitar jam 11 malam lebih. Setelah saya belok kanan, saya kaget loh kok jalan buntu. Saya kira apa ini mapnya salah. Ternyata itu sebuah pemakaman, Mas. Saya baru tahu kalau di situ ada pemakaman ya. Bentar saya sedikit kaget, terus saya putar balik cari jalan aman. Kebetulan di situ ada yang lampu listrik itu. Saya lihat di map. Nah ternyata sebelum situ perumahannya mungkin map agak ya melenceng sedikit biasanya gitu. Setelah itu saya tanya sama satpam, jaga alamat ini sebelah mana, diarahkan. Kebetulan waktu itu belokannya ada sekitar 5 apa 6 belokan gitu loh. Jadi saya ya udahlah, saya masuk, terus saya lihat dari plang-plang yang di setiap gang kalau di perumahan itu kan ada plang, Mas. Saya hanya baca itu. Cuma dari Pak Satpam bilang itu rumahnya lokasinya agak pojok, cuma memang jalannya ya belok-belok gitu. Karena ada beberapa yang di portal. Nah, awal masuk itu saya biasa saja sih, Mas, karena memang terbiasa ngalong. Jadi ya seperti biasa saya jalan masuk, setelah pelan-pelan sekitar ya 50-60 meter dari pos satpam itu, pos satpam juga masih kelihatan. Itu emang suasananya sepi, Mas. Sepi, terus dingin juga, hening mungkin karena sore. Itu kan kejadian dari Senin ya, Mas ya, Senin kemarin. Itu sore itu kan habis juga ya, mungkin saya mikir ya udahlah, nggak apa-apa. Terus saya kaget itu, Mas. Tiba-tiba ada aroma, ada bau itu semacam bunga, tapi cenderung kayak bedak gitu loh, Mas. Jadi bukan bunga yang segar gitu, bukan, tapi kayak bedak gitu loh. Kuat gitu aromanya. Saya kaget kok aromanya kok aneh di perumahan gitu loh. Bukan kayak bedak bayi itu lebih kuat lagi sih, Mas. Terus saya acuhkan itu. Itu kan jalannya kalau kita masuk itu kan agak menurun sedikit itu, Mas. Jalannya juga paving agak sedikit licin sih situ. Terus saya coba cari. Akhirnya ketemu itu, Mas. Sekitar 10 menitan itu ada itu di dalam perumahan saya untuk mencari alamat tersebut. Setelah saya antarkan, waktu pesanan sudah saya antarkan, itu malah saya kepikiran tadi bau apa. Terus akhirnya saya pulang. Saya coba lihat di map, coba ada nggak jalan lain gitu loh. Ternyata nggak ada, harus lewat jalan itu. Padahal juga untuk menuju ke pos satpamnya, saya kira kan biasanya kan kalau perumahan kan ada 2 atau 3 jalur gitu, ternyata hanya 1 itu. Nah setelah sebelum ke lokasi yang saya bau bedak itu kan ada kayak segitiga itu loh, Mas. Ya bukan lingkaran tapi segitiga, Mas. Dari situ saya sudah ancang-ancang, Mas. Perasaan saya kok udah enak gitu. Terus saya sudah ancang-ancang, saya tanya berhenti dulu, Mas. Saya berhenti dulu, saya lihat kanan kiri. Ya mawas diri, Mas. Karena kan sering itu ya saya mendapati ya semacam itu kan bikin kaget gitu loh, Mas. Awalnya saya lihat kanan kiri itu tidak ada apa-apa itu, Mas. Aman-aman saja sih. Kebetulan juga tidak ada orang yang di luar. Terus akhirnya saya jalan biasa, Mas, jalan pelan sekitar 20 kilo mungkin. Biar nggak berisik juga karena jalannya itu kan batako, Mas. Jadi kalau dilewati agak sedikit bersuara. Tetapi sebelum sampai di tempat yang saya mencium bedak tadi, saya itu kaget, Mas. Di depan saya, tapi di atas ya, Mas ya. Itu kayak ada putih-putih. Itu besar gitu loh, Mas. Bukan gendut gitu enggak, Mas. Tapi besar gitu, Mas. Jadi kayak kecil tapi besar. Posisinya kan itu kan saya dari belakang, di depan saya, Mas. Saya dari belakangnya itu ya. Terus saya pelan-pelan mikir saya itu kan apa itu karung yang apa MMT yang terbawa angin terus tersangkut di kabel WiFi atau kabel telepon atau kabel listrik gitu. Saya coba lewati, Mas. Itu kan saya masih jalan pelan itu, Mas. Saya masih jalan pelan. Terus
hampir sampai di bawahnya itu saya lihat ke atas tuh mas, kan agak gerak-gerak sedikit gitu mas. Terus saya sudah melewati itu, saya sempat lihat, jadi pas di tepat di bawahnya itu saya hampir sebenarnya sudah mau berhenti tuh mas, saya mau lihat dari bawah gitu apa itu. Setelah saya maju sedikit, saya kaget itu mas, ternyata sosoknya itu melihat ke bawah mas. Nah waktu di situ saya kaget, saya baru kali itu cuma melihat sosoknya itu yang saya ingat ya, tangannya itu panjangnya hampir ya sekaki gitu mas. Jadi posisinya posisi seperti duduk di kabel, itu tangan panjang, kakinya panjang, dan badannya itu terlihat panjang tapi gede gitu loh mas, bukan gendut. Itu melihat saya mas, dan itu yang saya ingat wajahnya, maaf ya mas ya, itu kayak seperti film Susana gitu loh mas. Jadi matanya tuh gede, dia dibilang melotot ya nggak melotot, tapi memang matanya gede, terus di kelopaknya itu hitam pekat gitu loh mas. Itu terus rambut depan itu kayak mekrok gitu loh mas. Jadi kayak apa ya, kayak ada poni atau enggak, tapi kanan kiri bagian rambut itu mekrok. Itu saya sebentar aja mas, sekitar 3-5 detik. Nah setelah itu langsung saya tancap gas, itu sekitar 70 meter, hampir mendekati pos satpam. Itu sudah saya sebenarnya sekitar 30 meter itu saya lihat ke belakang itu masih ada itu mas. Kita bukan dari spion itu, dari belakang itu masih ada, dan itu posisi liatin saya sih. Nah habis itu saya dari pos satpam itu saya tangkap gas, ternyata mungkin Pak Satpamnya itu tahu mas kalau saya ketakutan atau saya apa itu. Jadi saya melewati pos satpam itu tidak menyapa kenceng, saya lihat Pak Satpamnya itu, Pak Satpamnya hanya senyum ke saya sih mas. Saya tidak tahu ya mas ya, maksudnya memang Pak Satpamnya tahu di daerah situ atau gimana, harusnya kan beliau marah ya mas ya. Itu padahal posisi saya kenceng, dari jauh itu kelihatan mas kok saya kenceng, malah Pak Satpamnya senyum. Terus lain waktunya lusa itu sekitar Rabu pagi itu jam 10-an itu saya lewat ke situ lagi mas. Lewat situ lagi, kebetulan ada orderan situ. Itu kebetulan Pak Satpamnya yang jaga yang waktu malam itu mas. Saya sempat mampir, Pak maaf ya kemarin kalau saya waktu hari Senin kenceng Pak naiknya Pak. Kalau ada komplainan dari warga, saya minta maaf. Ternyata Pak Satpamnya tahu mas, cuma jawab wis ra apa-apa, wis biasa gitu aja sih mas. Jadi gitu aja sih mas pengalaman saya ngalong di hari Senin itu. Ya, tapi ini menarik banget karena akhirnya ada yang bercerita dan penampakannya jelas. Detail ya mas. Detail. Ini berarti seperti sosok terbalik ya mas? Kepalanya di bawah ya? Jadi belum mas. Sebenarnya waktu di awal itu kan kayak saya di belakang itu kayak bentuk kursi loh, kayak orang duduk tapi hanya duduk di kakinya enggak ya, memang di itu sih mas, di kabel, kayak duduk di kabel tapi kan enggak kelihatan mas kalau itu orang posisi duduk. Jadi waktu saya sudah melewati, nah itu baru kayak kebalik gitu loh mas. Jadi kalau waktu sebelum saya melewati itu ya kayak MMT tersangkut gitu. Ya, tapi setelah didekatin seperti terbalik. Setelah didekatin kan saya penasaran itu mas, di bawahnya itu kan saya posisi di bawahnya, saya lihat, saya tengok ini apa itu. Terus karena dari bawah itu belum begitu kelihatan, itu kan posisi saya jalan pelan ya mas, sampai lihat gitu. Terus saya maju sedikit, hampir berhenti itu kaki sudah turun satu, baru saya lihat, nah baru langsung kayak apa ya mas ya, kayak muter atau kayak berbalik gitu loh mas. Jadi kepala dari atas ke bawah gitu loh mas. Itu terus waktu saya jalan sekitar hampir 30 meter itu saya lihat posisi sudah duduk lagi sih mas. Habis itu saya tidak lihat lagi, saya pancang melewati satpam itu kencang sih. Tapi posisi itu gelap atau daerah yang lumayan ada pencahayaan sih mas? Kalau dibilang sih pencahayaannya sih kurang ya mas ya, karena perumahannya itu enggak terang banget gitu loh mas. Jadi kayak setiap depan rumah itu jarang ada lampu di depan pagar itu tidak ada, tapi cahayanya hanya ada di depan rumah gitu loh mas, di perumahannya tersebut. Oke, tapi malah menurut saya sih
makin menambah ini ya, serem ya Mas Febri ya. Maksudnya kalau tempat yang gelap banget sekalian itu kita udah ibaratnya udah ancang-ancang kalau di situ serem gitu kan. Tapi kalau kayak perumahan, Jadi kayak tanggung ya. tanggung, tetap ada pencahayaan, tetap antara creepy tapi juga perumahan gitu ya. Jadi kayak Kebetulan itu kan kabut tipis ya Mas ya. Jadi kan habis karena sore hujan itu kabut tipis. Kalau daerah Ngesrep sana kan kabutnya tipis ya Mas, kalau habis hujan gitu. oke. Mas Febri silahkan, saya kira ceritanya sudah cukup detail, jadi silahkan Mas Febri menanggapi apakah sosok ini kuntilanak atau bebek gombel atau yang lainnya. Ya, selamat malam Mas Jai atau Jack tadi ya? Mas Jack. Jay, iya Mas Febri, malam Mas. Iya. Ya gimana Mas? Iya, ini kalau menurut saya ya lumayan ya cukup menegangkan ya cerita ini gitu Mas. Pengalaman Mas Jai pada waktu itu ya. Ya. Karena yang saya tahu memang sosok ini itu sudah penghuni ya, istilahnya penghuni sangat lama sekali di lokasi itu gitu loh Mas. Dan bahkan sudah banyak orang itu yang ditampakin sosok ini gitu. Ya kalau sosok yang dijelaskan tadi ya Mas ya, dari secara fisik terus dari secara wajah gitu ya. Kalau yang saya lihat juga ya seperti itu gitu. Mas, kalau boleh tahu itu sosoknya sosok jenis apa ya Mas ya? Soalnya kan ya itu Mas, kalau yang tempo lalu yang saya cerita itu kan saya kan yang dilihat kuntilanak yang sawah pocong yang di Bukit Sari itu kan beda gitu loh Mas soalnya. Ya ini kalau saya bilang ya Mas ya, kalau yang saya bilang sosok ini itu termasuk sosok kuntilanak gitu loh Mas. Tapi secara umur gitu ya Mas ya, secara umur mereka sosok ini gitu ya, itu sudah ribuan tahun. Sosok kuntilanak ini. Iya. Tapi memang gitu Mas, panjang gitu ya Mas. Soalnya saya kok panjang gitu loh Mas, bukan kayak biasa gitu Mas. Sosoknya memang besar Mas. Sosoknya besar. Gitu. Jadi tangannya pun ya Mas hampir hampir sampai ke kaki gitu loh Mas. Mentok kaki bawah ya hampir seperti itu gitu loh. Jadi sudah ya kalau digolongkan ini sosok apa gitu ya Mas ya. Kalau saya sendiri menyebutnya ini sosok ini masih sosok kuntilanak gitu. Cuma sosok ini itu dari segi katakanlah umur gitu ya, atau kehidupannya itu sudah ribuan tahun gitu Mas, sudah sangat tua ya kalau menurut saya gitu. Tapi artinya berarti sosok ini memang di komplek ini ya? Iya, penunggu bahkan sebelum jadi perumahan itu ya Mas, atau komplek itu ya, sosok ini itu menempati tanah itu gitu Mas. Okay. Memang sudah istilahnya sosok ini kayak mendirikan rumah atau istana di situ sendiri gitu loh Mas. Ya, baiklah. Oke, Mas Jai, terima kasih sudah bergabung ya di Nightmare on the Air. Mas Topik mau tanya, tapi itu udah ada itu ya Mas ya, ada masalah karena saya sempat kesasar ke Sarean itu ya Mas, ke pemakaman itu ya Mas Yudi. Oh, yang di awal tadi mau berangkat itu tadi Mas? Iya, ternyata itu kan sebelahnya itu kan pemakaman itu Mas. Saya sempat kaget loh kok ternyata gang buntu itu di pemakaman itu sih Mas. Iya. Kalau masalah yang kesasar itu nggak ada kaitannya dengan si sosok ini gitu Mas. Oke, siap. Cuma kalau yang kesasar itu ya Mas, itu memang ada yang mengarahkan, itu sosok lain gitu, sosok-sosok yang ada di situ Mas gitu. Yep. Oh, siap. Baiklah.
Terima kasih Ya, Mas Jai baik. sudah Mas bergabung. Ya, Semoga sama-sama. semoga di Mas perjalanan berikutnya ya Ngalong juga Iya. ketemu Ada sesuatu cerita Saya baru lain. ada lagi. sebenarnya itu sih Mas, cuma untuk minggu depan aja. Saya Minggu ada depan. satu cerita itu pengalaman mengantarkan customer ke Wonosobo itu malam hari Mas, lewat Bandungan itu ya. Lah itu pas pulangnya sendiri baru itu dapat momennya itu lewat Di- Kaloran itu Mas, di Kaloran. Sumowono itu. Oke. Seru tuh pasti tuh. Malam-malam lewat Wah, situ. seru banget, Mas. Seru banget. Itu Itu sebenarnya jalan malam favorit itu. saya loh. Itu jalan favorit Masa, saya. Mas? Jalan Ya kalau favorit pagi saya. siang Mas, tapi kalau malam waduh itu ngeri Mas. Terakhir tuh saya perjalanan malam itu sekitar jam 9. Ada job nge-MC di Dinas Peternakan lewatnya Kalongan. Saya salah baca. Ternyata dinasnya itu di daerah Temanggung, tapi Temanggung yang deket sama Secang, Mas Febri. Jadi kayak percuma Pring banget, surat. Pring surat. Percuma banget kan saya muter sana. Ya, Ternyata bukan di daerah kota tapi daerah situ. Oke, tapi jadi tahu sesuatu ya bahwa di Temanggung itu kecapnya makainya kecap apa ya? Saya lupa namanya, tapi bungkusnya warna kuning, diproduksi di Magelang. Itu kecapnya enak. Apa teman-teman Magelang? Kecap kuntul atau apa gitu ya? Aku lupa. Pokoknya kecap khas daerah Magelang dan sekitarnya. Itu enak banget beneran. Enak banget. Mas, terima kasih ya sudah bergabung Mas Jai. Selamat malam. Sama-sama. Ya, see you Malam, next time ya. Jadi keinget kecap ya, kecap Magelang. Apa sih kecap Magelang? Kan kecap tuh tiap daerah ada khasnya kan. Kayak Semarang tuh kan kebanyakan orang pakai kecap lele gitu loh. Kalau Pekalongan itu kecapnya apa namanya? Kecap Pulau Jawa gitu-gitu loh, roti Malda. Nah kalau di Magelang ini apa ya namanya ya? Kecap khas Magelang. Ini enak asli beneran. Kalkun. Tadi aku bilang apa? kuntul. Kuntul. Kalkun. Ya sama-sama Unggas. sama unggas ya. Kita break dulu ya, 2 lagu ya. Please, I need to go to the restroom. Habis itu kita lanjut lagi untuk Nightmare on the Rimalda FM. Rimalda 104.4 FM, Semarang Female Station. Ada masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM. Ke Rimalda jam 11 lebihnya 40 menit. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 1 dini hari. So, kurang lebih 1 jam 20 menit ya. Bisa 4 penelpon. Jadi silahkan 0811 27 1044. Ada Mas Abbas. Boleh lihat gambarnya, Bang? Aduh, kebetulan tidak di foto ya. Mas Will jangan langsung telepon Mas. Ini Mas, tak kasih nomor teleponnya Mas ya. Soalnya yang buat live TikTok itu ya handphone yang ini yang dibuat WhatsApp-nya radio gitu. Jadi nggak bisa kalau Anda langsung telepon. Cus, sekarang ya Mas Will. Baik Roti Balda, sekarang kita terhubung dengan Mas Will. Selamat malam Mas Will, silakan. Oke, selamat malam Mas Taufik, selamat malam Mas Febri. Cerita ini berawal dari tahun 2001 ketika
Saya masih kerja di Sungguh Baru. Kebetulan saya seorang guru, Mas Taufik. Mas, tapi sebelumnya ini feedback deh Mas. Jadi suaranya balapan. Ya, Ya, dikecilin atau mending dimatiin aja nggak apa-apa. Streaming kan? iya. Iya. Masih feedback nggak? Enggak. Oke. 2001 itu kan bapak saya meninggal bulan Juli. Terus belum itu belum 7 hari saya sudah berangkat kerja gitu. Lantas habis kerja saya tidur siang. Terus mimpi ketemu seorang cewek yang pakai kembenan sarung gitu loh Mas. Dengan wajah yang kayak habis dipukulin gitu loh. Terus cewek itu mengeluarkan pisau datang ke rumah. Lah katanya mau berobat, terus kok mengeluarkan pisau ditancapkan ke dada saya. Terus bapak saya kan keluar, piye gitu dalam bahasa Jawa. Oh rapopo pak. Lantas perempuan itu hilang dan saya terbangun. Oh saya cuma mimpi gitu. Habis itu saya jalan-jalan terus saya fotokopi untuk bagi soal gitu. Nah, tiba-tiba pas di bundaran itu Solo Baru itu ada truk ngeblong, stang saya itu sudah masuk nempel di ban sebelah kiri belakang. Tapi akhirnya saya bisa terlepas. Hampir saja saya terlindas. Nah, habis itu terlepas, jalan lagi, ada angin kencang seolah-olah saya ingin membenturkan saya ke depan saya. Saya terlepas lagi, nggak jadi jatuh. Kemudian pada hari ke-7 kan bapak saya kan orang jam 7 hari peringatan. Saya tidur, pulang ke rumah, kakak saya itu mimpi ketemu wanita yang menjumpai saya. Terus seperti kalau orang ketahuan gitu, terus saya bangunkan. Sudah habis itu kan sebelahnya ponakan saya. Terus gantian habis kakak saya, ponakan saya itu juga kalau dalam bahasa Jawa tinden. Gitu. Saya bangunkan, saya tanya, kamu ketemu dengan sosok wanita seperti ini. Ya, saya yang menjumpai kok sama dengan yang menjumpai saya dan kakak saya gitu loh. Nah, terus kalau saya tarik ke belakang ketika saya kecil, ibu saya itu pernah sakit lama, lalu bapak saya itu mengorek-orek tembok itu pakai kapur merah. Katanya, Pak kok temboknya diorek, kenapa toh? Katanya ada wanita yang mainan kaca kayak rias itu Mas. Terus disorot-sorotkan ke tembok itu, lantas itu dikotai bapak saya pakai kapur merah. Lah yang terakhir ketika saya belum tidur mendengarkan suara wanita itu nangis dengan suara keras keluar rumah. Wanitanya suaranya keras seperti itu. Nah itu saya sudah pindah di Semarang waktu itu, sudah nggak di Solo lagi. Nah waktu itu juga saya juga tinggal di rumah teman saya yang hobi mengoleksi benda-benda pusaka. Sebenarnya saya sih nggak tertarik, tapi karena diajak ya Kemudian kalau tiap malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon itu biasanya diminyai, diberi kembang taman atau apa. Nah suatu saat malam Jumat nggak saya kasih. Lalu saya itu mimpi malam Sabtu itu mimpi bertemu wanita yang hamil, menemui saya, dia ingin saya membantunya, tapi saya kan nggak bisa karena saya laki-laki.
Mas Will, mohon maaf, suaranya hilang timbul. Mas pakai headset kah? Enggak, itu. Loudspeaker? Ya. Oh, ya, pakai loudspeaker. Coba nggak usah loudspeaker deh, Mas. Ya sudah. Ya, coba lanjutkan. Terus habis itu saya bertemu yang wanita tadi. Intinya ingin melahirkan, tapi saya nggak bisa. Terus saya terjaga, saya cuma mimpi. Tidur lagi, ketemu wanita itu lagi. Tapi perutnya sudah kempes. Dan saya, paginya itu perut saya itu sakit. Kalau perut saya sakit itu kan biasanya saya kasih teh pahit itu kan sembuh. Lah itu sampai saya selesai ngajar, selesai rapat, itu masih sakit. Saya tahan naik bis pulang itu masih kuat, tapi lama kelamaan saya nggak kuat di kamar itu sudah kesakitan. Terus saya mungkin atau itu mati kalap atau mati suri nggak tahu. Terus seolah-olah berjalan di gelap seperti menyeberang jembatan, tapi kok ada yang memanggil saya suruh pulang. Saya pulang lagi, tiba-tiba sudah di kamar lagi dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu Mas, kira-kira ceritanya. Ya, Mas Febri silakan masuk. Ya, selamat malam Mas Will. Selamat malam Mas Febri. Jadi ini berkali-kali itu ditemuin sosok wanita yang sama itu ya Mas ya? Iya. Mohon maaf Mas, bapaknya Mas Will dulu paham dengan hal-hal seperti itu enggak? Setahu Mas Will? Paham. Iya paham. Ya, karena yang saya lihat ya Mas ya, mohon maaf sekali, yang saya lihat dari sosok wanita ini kayak menyimpan dendam gitu loh Mas. Oh, sama bapak saya. Ya, khususnya ya. Jadi pada Mas Will kecil itu ya, pada waktu kecil itu tadi kan pernah bercerita bapaknya itu kayak menggambar kotakan di tembok itu ya Mas ya? Iya. Dan itu dikarenakan ulah si sosok itu tadi ya Mas ya? Iya. Ya. Jadi kalau yang saya lihat pada waktu itu bapaknya Mas Will ini nggak hanya sekedar menggambar kotak saja gitu loh Mas. Tapi kayak apa, Mas? Kayak ada ya istilahnya itu ada mantra-mantranya ya gitu Mas. Untuk mencegah si sosok ini itu mengganggu keluarga gitu, intinya seperti itu, biar sosok ini itu nggak mengganggu keluarga, intinya seperti itu gitu Mas. Iya. Gitu. Dan pada akhirnya saya sendiri nggak paham ya Mas ya, kenapa sosok ini itu bisa istilahnya lolos atau keluar gitu, dan akhirnya kayak meneror ya, istilahnya meneror keluarganya Mas Will ini gitu Mas. Jadi ya itu tadi ya, intinya itu kayak memang sosok ini itu marah dan kayak menyimpan dendam gitu loh Mas. Tapi itu terjadi waktu-waktu, tapi setelah beberapa saat sudah nggak lagi Mas. Setelah beberapa saat udah nggak seperti itu ya Mas ya? Ya, sekarang sudah nggak sih sekarang. Jadi ini Mas, sosok ini itu memang dulu istilahnya itu kayak dikalahkan gitu loh Mas, dikalahkan sama almarhum bapak gitu ya Mas ya. Dan sosok ini itu sempat meneror keluarga
Mas Will. Tetapi apa namanya, kayak kalau orang Jawa itu prewangan ya, prewangannya bapak ini menjaga lagi itu gitu loh Mas. Oh gitu. Menjaga lagi keluarganya Mas Will, dan ya akhirnya yang berhadapan langsung dengan sosok ini ya prewangannya ini tadi gitu loh Mas. Kan sempat juga pas 2001 saya juga tidur siang, Mas, habis kerja. Terus saya bangun tidur tuh kaki saya tuh sakit, jadi buat jalan tuh nggak bisa. Jadi kalau jalan tuh pakai tungkai itu Mas, istilahnya pakai tungkak itu. Terus saya tidur lagi, mimpi ketemu bapak saya. Terus waking ngopo kok loro-loronan, besok tak izin mimpi. Terus ya wis Pak itu. Terus habis saya terjaga, saya bangun tuh sudah sembuh gitu loh Mas. Kok aneh ya gitu. Itu tadi Mas, sebenarnya bukan mohon maaf sosok almarhum bapaknya yang menjumpai gitu ya Mas ya, tapi kayak prewangan-prewangannya gitu loh Mas, yang sampai sekarang pun masih menjaga gitu. Gitu. Itu kalau kita ngomongin si sosok wanita itu tadi ya Mas ya, itu ya sosok ini itu menyimpan dendam gitu loh Mas. Oh ya. Pada waktu meneror Mas Will sekeluarga itu ya. Iya. Itu sosok ini itu memang ya karena ini ya, karena dikalahkan itu tadi. Terus sosok ini nggak tahu kenapa, saya penyebabnya apa juga nggak tahu, sosok ini itu bisa lolos, bisa keluar gitu loh Mas. Karena yang saya lihat itu sudah kayak di apa ya, kayak di kerangkeng gitu loh Mas, kayak dikotakkan gitu loh. Gitu. Ya alhamdulillahnya prewangan ini tadi ya Mas, alhamdulillahnya yang membantu bapak zaman dahulunya gitu ya Mas ya. Ini sampai sekarang pun masih menjaga gitu, alhamdulillahnya gitu ya. Oh gitu. Jadi apa namanya, serangan atau gangguan-gangguan dari hal-hal seperti itu bisa di backup sama si ini gitu loh Mas. Cukup Mas Feb. Ya. Mas Will, terima kasih sudah bergabung Iya. di Nightmare on Oke, the Air. terima kasih. Ya, Makasih Mas Febri, Mas Taufik. Ya, see you next time. Selamat malam. Oke, selamat malam. Baik, Roti Malda, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membaca satu cerita yang dikirimkan oleh Mas Oki di Kudus ya. Kebetulan beliau saat ini sedang on driving ya, lagi nyetir perjalanan, jadi nggak bisa disambi telepon ya, demi keselamatan, demi keamanan. Semoga juga masih menyimak. Assalamualaikum, saya Oki dari Kudus. Sebenarnya sudah lama pengen cerita ke Nightmare tentang pengalaman dulu waktu kerja di Semarang. Di salah satu kantor ekspedisi yang berada di Tegal Sari Raya. Nomornya tidak saya sebutkan. Kejadian sudah 13 tahun lalu, singkat cerita, saya lagi kerja, masuknya kan siang tuh, pulangnya jam 10 malam. Sewaktu masih jam 8, ini jam 8 malam berarti ya, saya harus pergi ke ruang belakang untuk ambil tali rafia, karena di ruangan depan rafianya sudah habis. Sewaktu saya narik rafia untuk diambil, tiba-tiba merinding dan merasa ada sesuatu yang melihat. Sesuatu yang ngeliatin saya dari kanan sebelah lemari besi di pojok. Sewaktu saya lagi ngelirik, saya melihat sosok bayangan hitam. Saya nggak tahu apa karena saya langsung buru-buru pergi dari ruangan itu. Setelah kejadian itu, besoknya saya cerita ke teman-teman, ternyata ada teman yang mengalami hal serupa. Dan juga
Di ruangan tersebut sering diganggu ada suara-suara. Orang lagi kerja padahal sudah nggak ada. Oke, maksud saya diganggu dengan suara-suara seperti orang lagi kerja padahal sudah tidak ada lagi orang yang lagi kerja. Ada lagi satu staff yang baru gabung. Dari waktu itu dilihatin sosok noni-noni Belanda pakai payung di sebelah kamar mandi. Dari waktu itu karena dia adalah staff baru langsung teriak histeris ketakutan. Dan saya juga pernah dapat cerita tahun kemarin bahkan walaupun kejadian untuk saya sendiri sudah 13 tahun lalu, tapi tahun lalu saya mendapatkan update informasi katanya ada driver yang mau masuk kantor. Di situ dia lewat garasi pas tengah malam. Baru membuka pintu garasi, baru dibuka setengah. Tiba-tiba dikagetkan dengan kaki melayang di belakang pintu garasi. Dan kata orang tersebut atau driver tersebut langsung lari terbirit-birit. Mas Febri, ini berarti gudangnya yang memang sarang hantu atau bagaimana nih? Ya, kalau dari cerita ini ya Mas, yang saya tangkap, di gudang tersebut ya, atau di lokasi itu ya Mas ya, saya melihat itu cukup banyak kalau kayak penampakan noni Belanda atau orang Belanda wajar ya di daerah sekitaran situ wajar ya Mas, kalau menurut saya Mas ya, karena memang cukup banyak ya Mas ya. Selain sosok-sosok seperti itu yang saya lihat di gudang tersebut, ini sosoknya itu yang menempati gudang tersebut, sosoknya itu tinggi-tinggi Mas, tinggi besar gitu ya, kayak sosok-sosok genderuwo seperti itu loh Mas. Cukup sosok-sosok seperti itu ya cukup banyak kalau yang saya lihat ya, nggak hanya 1-2 sosok yang ada di situ gitu. Ya memang ini Mas, lokasinya itu kalau yang saya rasakan ya lokasinya itu memang disukai sosok-sosok gaib Mas, untuk ditempati gitu ya. Itu memang berpotensi untuk ditempati sosok-sosok gaib Mas, lokasinya. Ya. Oke. Seperti itu ya Mas, tanggapannya. Dan di belakangnya Mas Oki saya undang untuk bisa bergabung. Siapa tadi ya? Langsung aja Mas, nggak ada namanya, tapi yang pasti Mas yang saya maksud ya. Yang udah janjian jam 11 lewat. Silakan. Yap, oke. Halo, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa di mana? Mas Tejo di Pedulungan, Mas. Yes, Mas Tejo di Pedurungan. Silakan langsung cerita Mas Tejo. Oke. Jadi gini, selamat malam untuk Mas Febri sama Mas Topik nggih. Minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin wal faizin. Terima kasih. Siap, nggih. Nah, jadi ini ceritanya gini, Mas. Jadi saya tuh suka waktu saya ziarah ke makam Katilangu. Jadi singkatnya gini, Mas. Jadi memang saya tujuannya memang ke sana, ziarah gitu. Tapi ketika pas nyampe di sana itu penuh, Mas. Jadi tempat itu penuh banget. Jadi memang benar-benar penuh, nggak seperti biasanya. Di lorong tempat untuk jualan, apa kok jualan? Di jualan itu penuh, terus
mau masuknya kan ada lorong yang panjang itu untuk masuknya di situ. Terus ruang informasi itu. Nah, di situ juga penuh Mas. Nah, kita sampai berdesak-desakan, berjubul-jubul di situ lah. Kebetulan itu ada satu yang satu tempat lah. Mungkin orang itu baru berdiri ya. Terus di situ saya tunggu lama kok nggak ada yang duduk di situ gitu. Nah, terus saya duduk di situ Mas, saya duduk di situ sambil tawasul sebentar gitu. Terus saya mau pergi itu juga susah Mas. Terus ketika saya berdiri itu terus diisi sama orang lagi. Bahkan di situ ramai banget Mas, banyak yang berdiri. Pokoknya antri banget lah gitu, nggak seperti biasanya. Terus saya muter Mas, jadi itu kan muter kalau mau keluar itu kan harus muter dulu Mas, jadi nggak bisa langsung kembali ke situ. Terus saya melewati banyak orang di situ, terus akhirnya sampai di tempat airnya itu di Jolotundonya itu. Untuk airnya itu saya ngasih sedekah di situ. Terus saya ya biasalah mungkin orang-orang dibawa pulang, kalau saya kan enggak, maksudnya saya minum di situ sedikit langsung saya buat cuci muka. Terus saya tuh ngeliat ke kiri, ke kanan, ke samping itu penuh Mas, jadi itu bener-bener penuh, nggak bisa lewat. Di lorong itu mau keluar aja susah gitu Mas. Nah, saya tuh masih berpikiran apa saya menepi dulu ya, saya maksudnya mau istirahat nunggu itu orang itu bersurut lah atau agak lubang lah atau kita bisa lewat gitu. Nah, ketika saya pandangan saya itu muter Mas, jadi muter mencari tempat yang enak buat nepi gitu. Tiba-tiba itu di lorong yang tadi penuh orang itu jadi Mas, jadi nggak ada orang sama sekali. Jadi dia hanya tertahan di pintu mau keluar sama pintu masuk. Maksudnya itu dari ujung di ujung sama di ujung. Jadi tengah itu lubang Mas. Lubang, nggak ada orang sama sekali. Nah itu pas di samping ruang informasi itu yang kalau ada tamu rombongan dari mana dicatat gitu toh Mas. Nah saya berjalan ini das gitu, baru berapa langkah gitu hampir mau nyampe tengah itu ada teriakan Mas, kenceng banget kayak pakai toa itu, ahli sedekah gitu. Tentu saya kaget, yo nggak kaget juga karena saking kencengnya suara ya, maksudnya ahli sedekah gitu. Saya noleh Mas, di situ nggak ada orang sama sekali di tengah itu kecuali saya Mas gitu loh, kecuali saya sendiri. Orang-orang masih berjubel di kanan dan kiri, jadi orang itu kayak mau masuk nggak bisa, mau keluar juga nggak bisa. Terus saya menoleh ke memang ada satu sosok tinggi besar ya Mas, maksudnya tapi manusia loh ya, maksudnya bentuknya wujudnya manusia Mas, wujudnya manusia pakai kayak safari gitu, warna hitam. Orangnya besar, nggak kayak seukuran kita gitu, nggak, maksudnya agak lebih besar sedikit lah gitu. Tapi di situ tuh ada satu tiang Mas yang menghalangi pandangan saya ke wajah si makhluk si sosok ini gitu. Saya nggak pertama dipanggil itu saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Jadi saya mau melanjutkan perjalanan. Jadi saya mau keluar lagi gitu. Baru selangkah, belum sampai 3 langkah itu dipanggil lagi Mas. ahli sedekah gitu. Lebih kencang Mas. Saya seketika itu langsung merasa badan itu kayak lemes gitu loh Mas. Jadi kayak lemes, kayak nggak gemeter, nggak ada tenaga gitu. Hanya bisa menoleh kembali ke orang itu tadi, tak liatin siapa yang dipanggil, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya gitu. Tapi saya tujuan mata saya tuh masih ke sosok itu Mas. Jadi sosok itu kehalang satu tiang Mas. Jadi mukanya itu kehalang satu tiang, hanya terlihat kayak rambut, kalau orang Jawa godeknya gitu loh. Jadi kayak rambut di pipi kanan kiri gitu. Emang agak brewok kan. Nah, di situ sudah mulai lemes saya Mas, lemes. Jadi rasanya sudah nggak enak banget badan saya itu, kayak gemetar gimana gitu, kayak pokoknya redek kalau bahasa Jawanya itu. Terus saya udah nggak ambil pusing lagi, nggak ambil peduli lagi siapa yang dipanggil, saya juga nggak tahu. Saya mau melangkah lagi Mas, sampai mau 3 langkah lagi Mas, dipanggil lebih kencang lagi Mas. ahli sedekah gitu. Itu yang terakhir, yang ketiga kali itu saya langsung nggak ada tenaga sama sekali. Mau noleh pun kayak nggak bisa. Tapi saya paksa itu Mas. Saya noleh itu, saya pengen tahu wajahnya si sosok ini gitu. Jadi yang besar, orang besar ini, yang dia kan duduknya menghadap ke
apa ya, ke timur. Jadi saya di timur, dia menghadapnya ke timur. Jadi kayak ngangkang gitu. Kayak duduk di apa tuh, di ambalan gitu loh Mas. Jadi kayak anak tangga gitu yang di tempat informasi itu kan ada satu trapnya gitu kan. Kayak pendoponya gitu. Dia duduk di situ ngangkang ngadep ke saya, terus saya ngadep ke dia gitu. Tapi di tengah itu ada satu tiang kayu itu yang nggak besar sih, cuma dia bisa nutupi mukanya. Nah, saya tuh pengen lihat Mas. Saya ke kiri, saya geser ke kiri, dia ke kanan. Saya geser lagi ke kanan, dia ke kiri lagi gitu. Sampai berulang-ulang Mas. Saya benar-benar nggak bisa ngelihat wajah aslinya. Cuma yang kelihatan itu godeknya tadi sama apa ya, telinga lah gitu. Pokoknya telinga kanan kiri. Nah, habis itu saya noleh ke depan lagi Mas. Itu sudah orang berjubel di pinggir-pinggir saya itu orang saya sudah dikerubutin orang gitu loh. Saya sudah dikerubutin orang yang masuk, yang keluar, yang masuk, yang keluar gitu. Tadinya belum ada Mas. Gitu. Ketika saya noleh, berbalik noleh, nggak melihat. Setelah melihat orang itu ya, mati sosok itu menoleh gitu terus penuh berjubel gitu loh. Yang harusnya itu tidak mungkin Mas, tidak mungkin karena jaraknya itu jauh loh Mas, kan gitu. Kalau cuma noleh sebentar terus gitu nggak mungkin. Itu langsung orang berjubel itu gitu loh. Nah di situ Mas, jadi yang saya heran itu saya nggak bisa melihat mukanya Mas gitu. Saya nggak bisa melihat. Terus ini maaf, bukan saya gimana tidak. Waktu itu nangis Mas. Yang dipanggil ketiga kalinya itu udah badan gemetar, udah nggak ada tenaga. Saya keluar air mata Mas. Tapi memang nggak kayak orang nangis gitu, enggak. Maksudnya memang air mata itu tidak bisa berhenti gitu. Itu sampai di rumah Mas, Semarang sini Mas, gitu. Sampai di Pedurungan saya perjalanan pulang itu masih mengeluarkan air mata Mas. Tidak bisa berhenti air mata itu gitu. Nah, seperti itu ceritanya Mas. Ya, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Pak Tejo. Oke, malam Mas. Ini postur tubuhnya itu hampir mirip-mirip kayak orang Timur Tengahan ya Mas. Oke, harus Mas. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, kejadian yang dialami sama Mas Tejo ini, pada waktu itu apa ya istilahnya itu, kayak dikasih kesempatan gitu loh Mas. Iya Mas. Saya sendiri nggak paham dan nggak tahu ya Mas ya, maksudnya orang ini berteriak seperti itu dengan tujuan apa, saya kurang paham. Tetapi yang saya tahu sebenarnya momen ini itu kesempatannya Mas Tejo gitu loh Mas. Iya Mas. Gitu. Bahkan pada waktu Mas Tejo lihat di lokasi itu sudah nggak ada orang gitu ya, istilahnya lokasi itu sepi gitu ya, nggak banyak orang gitu. Ini sebenarnya sosok ini itu memang ngasih jalan untuk biar Mas Tejo itu benar-benar kusuk gitu loh Mas. Iya Mas. Gitu. Ya memang perawakannya itu memang kayak orang-orang Arab gitu loh Mas, Timur Tengahan lah gitu. Perawakannya seperti itu. Oke. Persis. Dan persis, Mas. sosok ini itu memang penunggu situ ya, salah satu penunggu yang ada di situ gitu loh Mas. Bahkan salah satu ya katakanlah santrinya situ gitu ya Mas ya. Iya Mas. Itu. Oke, yang bikin pertanyaan itu kan gini toh Mas. Harusnya itu manggil nama atau manggil siapa gitu, jangan kan kayak saya merasa gitu loh Mas. Jadi memang di situ nggak ada orang di tengah itu, pas memang betul-betul kosong, blong, nggak ada orang sama sekali. Cuma saya yang berdiri di situ,
tadinya kan tetap saya mau jalan keluar itu kan ngungkuri ya Mas, nek kalau bahasa Jawa itu ngungkuri tempat itu. Jadi ketika dipanggil itu saya noleh tapi kehalang si tiang kayu ini. Ada yang paling ujung barat itu ada tiang kayu, sebelum belok itu ada tiang kayu kecil memang gitu. Tapi itu menutupi raut wajahnya Mas, jadi memang nggak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan cuma kaki terus badan ya setengah gitu, maksudnya setengah ketutup tiang itu. Memang bawanya gede, dia ngangkang gitu, kayak duduk wong Jawa ya ngangkang nyantai gitu loh Mas, kayak gitu. Kenapa harus akhirnya weh wah ahli sedekah gitu lah? Itu kan yang jadi pertanyaan saya selama ini gitu loh Mas. Jadi apa ini gitu, pertanda apa gitu, maksud saya itu. Ya, sepengalaman saya ya Mas ya, pada waktu momen-momen seperti ini gitu ya Mas ya, itu pasti sangat jarang sekali menyebutkan nama gitu loh Mas. Ada interaksi, ada kesempatan gitu, seperti ini gitu ya Mas, momen-momen seperti ini sangat jarang sekali mereka itu atau sosok-sosok seperti itu memanggil nama kita gitu loh Mas. Cuma kan memang apa ya, ya pasti wajar kita merasa gitu ya Mas, itu pasti wajar ya. Mereka memang nggak pernah, ya jarang banget ya, sangat jarang banget memanggil nama. Cuma mereka itu apa ya, kayak mengkhususkan ya. Jadi di katakanlah di lokasi itu walaupun ramenya seperti itu, seperti kejadian ini ya, itu seketika menjadi sepi dan hanya ada satu orang gitu loh Mas. Itu sebenarnya sudah mewakili dari nama itu gitu loh Mas. Oke, siap. Oke Mas. Oke. Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Tejo ya. Mas Tejo. Ya. Oke, Selamat malam. Selamat malam Mas. Kita jeda dulu untuk 2 atau 3 lagu ya Krotima. 2 aja lah, maksimal 2 aja ya. Soalnya tinggal 1 segmen lagi. Harusnya ini segmen langsung dibablasin, cuman kebetulan barusan ada telepon masuk, tapi di luar format ya. Tapi karena kerabat Imelda dan selalu support di TikTok dan antusias juga, jadi kayak nggak tega kalau langsung aku tutup teleponnya. Jadi biar ngobrol sama Mas Febri dulu aja ya. Sekarang kita break ya. Habis itu nanti kita lanjut lagi ke Roti Malda. Dan buat teman-teman yang masih mau gabung silahkan 0811 27 1044 atau 2 lagu yang mau saya putar. Ada yang mau request? Silahkan ya. 1, 2, 3 2 lagu deh. Lagu barat ya, slow rock ataupun juga alternatif. Tadi ada yang request cuman nggak ada lagunya ya, Bad Omen atau apa tadi yang di TikTok, mohon maaf. Alternatif barat. Like Stone, The Winner Tickets All, She's Gone. She's Gone itu Still Heart ya. Oke, I got it. Sama Like Stone-nya Audio Slave. Oke, 2 lagu ya Roti Malda. Jangan kemana-mana. Nanti kita sambung lagi untuk Nightmare on the Air Imelda FM. Imelda 104 poin para FM, Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imelda FM, Roti Malda, dan di 15 menit terakhir sebelum pamit, saya undang untuk Mas Toto di Manyaran. Barangkali masih terjaga ya, masih dengerin radio dan masih berkenan untuk bisa bergabung di 0811 27 1044. Silahkan bisa telepon. Tapi kayaknya dari tadi gak ngerespon. Kita bacain aja kali ya Mas ya, daripada nunggu ya.
Selamat malam, Imelda FM, saya Toto di Manyaran. Mau berbagi sedikit pengalaman yang saya alami beberapa minggu lalu. Tepatnya hari Kamis, 1 minggu ketika puasa pertama. Kejadian menjelang maghrib ketika saya lagi menidurkan anak saya yang kecil di kamar depan. Dan waktu itu saya juga terbawa ngantuk. Dan saat itu saya merasa ada sesuatu yang dalam tanda kutip meraba paha saya, bahkan terasa seperti menggoda sampai ke area sensitif. Dan waktu itu saya refleks menjerit, kayak membalas seolah-olah ini adalah ledekan dari istri saya. Apa toh bu? Gitu. Tapi setelah itu saya sadar ternyata istri saya tidak di kamar, melainkan istri saya sedang berada di ruang tengah bersama anak saya yang nomor 2. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh almarhum kakek saya dan juga Pak D dari bapak saya ketika waktu itu keluarga dari Klaten berkunjung ke rumah. Cuman bedanya waktu itu kejadian menjelang dini hari. Dan polanya sama Mas Febri. Seolah-olah menyerang ke daerah sensitif. Bahkan waktu itu kakek saya itu sampai kesakitan karena seperti diremas. Silahkan Mas Febri. Ini ganas banget nih Mas Febri. Sosoknya perempuan ya Mas, sosoknya perempuan. Saya sendiri nggak tahu ini sosok kuntilanak atau sundel bolong atau apa gitu ya Mas ya. Sosoknya perempuan, ini ya, kukunya itu panjang-panjang gitu loh Mas. Kukunya panjang-panjang. Entah yang dilakukan sosok ini itu mohon maaf ya, kayak berhubungan atau hanya sekedar mengganggu, saya kurang paham. Cuma yang saya tahu si sosok ini itu yang sering dilakukan si sosok ini itu ini Mas, kayak sering kayak berhubungan dengan manusia gitu loh Mas. Tapi ini lewat mimpi gitu yang sering yang sering dilakukan. Tapi sosok ini itu di rumah atau dari luar rumah? Kalau di dalam rumah saya nggak lihat sosok ini gitu Mas. Jadi sosok ini itu nggak ada di rumah Mas siapa tadi, Mas Toto ya? Ya. Bukan penunggu rumah ya Mas, kalau yang saya lihat ya, dari luaran rumah ini sosok. Cuma ya mungkin memang nggak jauh dari rumahnya gitu Mas. Tapi bukan penunggu rumah itu gitu. Terus datang itu karena ketertarikan terhadap Mas Toto atau random aja? Random Mas. Oh random. Dari apa ya, kalau bahasanya itu jadi sosok ini itu mencari orang-orang seperti itu yang cocok dengan energi si sosok ini gitu loh Mas.
karena yang saya tahu sosok ini melakukan hal seperti itu juga membantu untuk meningkatkan ilmunya. I see. Salah satunya seperti itu gitu. Yap. Oke. Random tetapi secara energi itu cocok gitu loh Mas. Oke. Baiklah. Kira-kira begitu ya Mas Toto. Semoga masih menyimak dan terima kasih Krauti Malda sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Mas Oki ya. Tadi sudah mengirimkan cerita, sudah saya bacakan juga. Hati-hati di jalan. Terus yang lain, oh Mas Nanda di Kelipang. Singkat aja mungkin ya Mas Febri ya. Pengalaman waktu itu saya ziarah di makam Ki Haryo Kusumo di desa Talpitu, Karanganyar. Sebelum masuk gapura, saya melihat tuh ya tetap banyak orang gitu. Tapi ternyata salah. Sebelum masuk gapura, saya melihat banyak orang duduk di pendopo makam. Dan ternyata waktu saya masuk tidak ada orang sama sekali. Itu kira-kira apa ya Mas Febri? Kebalik tadi saya bacanya. Jadi waktu sebelum masuk dikira tuh di dalam makam tuh ada banyak orang, tapi setelah masuk ternyata nggak ada orang. Ya. Ini hal yang wajar ya, hampir-hampir di setiap tempat-tempat ziarah seperti itu gitu loh Mas. Jadi yang dialami sama Mas Nanda itu kayak ya memang itu gambarannya gitu loh Mas. Jadi yang dilihat sama Mas Nanda seperti orang banyak itu ya seperti ya sebenarnya memang pada waktu itu ya di dalam situ memang ada katakanlah sekumpulan orang ya yang ziarah ke situ gitu loh Mas, tetapi gaib ya. Gitu. Yep. Ini hal-hal yang wajar lah di setiap tempat-tempat ziarah itu hal-hal yang wajar gitu. Pemahaman keramat gitu ya. Iya. Oke, Krauti Malda sampai di sini untuk Nightmare on the Air. Terima kasih banyak untuk antusias Anda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di TikTok ya. Kita pamit, see you next time. Mas Febri, hati-hati di jalan ya. Siap Mas Taufik. Terus lagu terakhir, terima kasih untuk yang tadi request The Best of Time, Dream Theater. Awalnya saya pisuhin gak tuh ya. Soalnya durasinya 12 menit ya, kayak makan durasi banget nih ya kan. Ngabisin waktu doang, tapi ternyata bermanfaat ya. Jadi bisa closing kasih gitu loh ya. Diakalinnya pakai lagunya Dream Theater ya. Thank you, sehat terus ya Krauti Malda. Dan salam dari Malda FM. Assalamualaikum, see ya and you. Dadah.